Halo semua, balik lagi di channel Tepanaka Chemistry dan kita akan melanjutkan pembahasan OSN Kimia 2020 kali nomor 7 tentang diagram fasa ya, tentang termodinamika gallium dan senyawanya. Gallium merupakan logam yang bersifat sangat lunak dan memiliki titik leleh yang sangat rendah, yaitu 29,8 derajat Celcius, sehingga dapat dengan mudah meleleh pada tangan manusia. Ini fakta yang benar ya. Kalian bisa cari videonya di YouTube tentang pelelehan gallium di tangan manusia. Kalian bisa cari, ada banyak video eksperimennya. Gallium dan paduannya digunakan dalam termometer sebagai alternatif pengganti air raksa karena sifatnya yang tidak beracun. Meskipun memiliki titik leleh yang sangat rendah, lelehan logam gallium memiliki tekanan uap yang rendah. Pada 1040 derajat Celcius, tekanan uap gallium hanya bernilai 1 Pa dan nilai tersebut meningkat menjadi 10 Pa atau Pascal pada 1180 derajat Celcius. Soal A, hitung entalpi penguapan gallium. Nah, ini adalah soal yang cukup gampang ya. Kalian bisa menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron yang biasanya dikasih di lembar depan OSN, dimana bentuknya ini sangat mirip dengan persamaan termodinamika lainnya, misalnya ln K2 per K1 ya, dengan kesetimbangan, atau ln K2 per K1 dalam laju reaksi itu juga bentuknya mirip seperti ini ya. Itu ln P2 per P1 sama dengan min delta evaporasi per R dikali seperti 2 min seperti 1. Nah, dari sini kita akan dapat delta evaporasinya sebesar 260,9 kJ per mol. Gampang sekali untuk soal A. Kita langsung ke soal B aja kalau gitu. Hitung titik didih normal GA. Nah, titik didih normal itu didefinisikan sebagai titik didih ketika sebagai suhu ketika tekanan uap dari gallium itu bernilai 1 atmosfer ya, atau 101.325 Pa ya. 101.325 Pa. Nah, sehingga kita bisa gunakan persamaan Clausius-Clapeyron, persamaan yang sama, di mana delta evaporasinya kita sudah tahu, tinggal ln P2 per P1-nya kita ubah ya. Di mana P2-nya adalah 101.325, P1-nya di sini kalian boleh menggunakan bebas, boleh pakai yang 10 Pa atau pakai yang 1 Pa sama aja. Kalau saya lebih gampang pakai yang 1 Pa. Sehingga ln 101.325 sama dengan min delta evaporasi per R dikali dengan seper dari titik didih normalnya dikurangi seper 1313,15 Kelvin, sehingga kita dapatkan titik didih normalnya sebesar 2536 Kelvin. Nah, jawaban ini akan bervariasi tergantung pada ketelitian perhitungan masing-masing ya. Dimana saya nemu 2536 dan kalian mungkin nemunya beda dikit, mungkin 2500 sekian lah. Tapi kira-kira sama aja jawabannya. Kita langsung ke soal C ya. Logam gallium menyusut sebesar 3% pada saat meleleh. Sketsa diagram fasa manakah di bawah ini yang sesuai dengan diagram fasa GA? Jelaskan jawaban Anda. Nah, yang pertama kita bisa lihat gambarnya dulu di sini ya. Dan yang kita tahu dari gallium ya, pada tekanan atmosfer, pada tekanan ruang ya, di sini 1 atm, dia bisa berada dalam fase liquid, dia bisa meleleh ya, sehingga kita bisa eliminasi pilihan dari B dan pilihan A ya. Kita bisa eliminasi karena di kedua pilihan ini gallium tidak bisa berada dalam fase liquid pada tekanan ruang. Padahal pada kenyataannya di tekanan ruang di tangan manusia dia bisa meleleh, dia bisa berada dalam fase liquid. Jadi kita bisa eliminasi pilihan A dan B. Nah, kemudian untuk menentukan antara pilihan C dan D, di sini ada gradiennya berbeda ya. Di pilihan D di sini yang satu dari pelelehannya, kurva pelelehannya dia gradiennya positif, sedangkan di soal yang di pilihan yang C dia gradiennya negatif ya. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu antara dua pilihan ini mana yang benar? Nah, di sini datanya kita pakai ya, logam gallium menyusut sebesar 3% pada saat meleleh. Nah, ternyata ada suatu persamaan yang namanya persamaan Clapeyron ya. Persamaan Clapeyron di mana persamaannya itu seperti ini, yaitu turunan dari P terhadap T itu akan sama dengan L dibagi dengan T delta V. Nah, ini maknanya gimana dulu? Nah, kita tahu kalau kurva ini adalah kurva P terhadap T ya. Jadi sumbu Y-nya adalah P, sumbu X-nya adalah T. Sehingga turunan P terhadap T ini, dP per dt, itu akan sama dengan garis singgung kurva ya. Dimana di sini garis singgung kurva kalau di sini tergantung dengan kurva yang kita pilih. Nah, tergantung dengan LT dan delta V-nya di sini. L-nya di sini bisa berupa delta H sublimasi, delta H evaporasi, atau delta H pelelehan apa ya? Fusi ya, fusi. Pelelehan adalah fusi ya. Nah, dalam hal ini
yang pengen kita cari tahu adalah kurva dari kurva pelelehan, sehingga kita pakainya L atau latent heatnya kita pakai delta H fusi dibagi dengan T dikali dengan delta V. Nah, gradien garis singgung dari kurva P dan T akan bernilai negatif bila saat suatu fase berubah volumenya mengalami penyusutan atau delta V-nya bernilai negatif. Sehingga pilihan B dan D kita bisa eliminasi ya. Karena pilihan B dan D dia nilainya positif, sedangkan logam kita yaitu gallium itu menyusut sebesar 3% pada saat meleleh, sehingga pilihan yang tepat adalah pilihan yang C ya. Itu untuk soalnya C. Kemudian kita ke soal D. Tentukan titik leleh alloy Galinstan yang mengandung 3,12% indium dan 2,26% Sn dalam berat ya. Jika diketahui KFGA sebesar 5,07 derajat Celcius per molal. Nah, di sini kalian bisa gunakan rumus untuk turun titik leleh maksud saya. Nah, delta TF sama dengan M dikali KF dikali dengan I, di mana di sini I-nya kita bisa bilang I-nya 0 karena di sini I-nya 1 karena di sini dia bukan elektrolit ya. Nah, tinggal kita hitung aja dengan menggunakan persen masing-masing logamnya, sehingga kita bisa dapat turun titik lelehnya sebesar 2,476 derajat Celcius. Sehingga titik leleh barunya adalah 29 tadi dikurangi dengan 2,4, kita dapat kira-kira 27,3 derajat Celcius ya. Kira-kira seperti itu. Kita ke soal berikutnya. GaN merupakan salah satu senyawa gallium yang penting dan banyak digunakan dalam industri semikonduktor. Penemuan LED biru yang berujung pada hadiah Nobel Fisika tahun 2014 menggunakan material berbasis GaN. GaN dapat disintesis dari reaksi antara gallium oksida dengan gas amonia. Berikut data termodinamika untuk reaksi sintesis GaN. Asumsikan entalpi dan entropi tidak bergantung suhu ya. Anda wajib menuliskan dan membuktikan semua asumsi tambahan yang Anda gunakan dalam perhitungan soal di bawah ini. Tentukan rentang suhu agar reaksi tersebut berlangsung spontan. Nah, agar reaksi tersebut berlangsung spontan, maka delta G-nya harus negatif ya. Sehingga kita tulis dulu reaksi sintesis GaN-nya, Ga2O3 ditambah 2NO3 akan menghasilkan GaN dan 3H2O. Nah, agar delta Gibbs-nya bernilai negatif, maka delta H min delta S-nya itu harus kurang dari 0. Maka dari hubungan ini kita dapatkan T-nya harus lebih besar dari delta H dibagi delta S. Nah, delta H-nya di sini 196,9 kJ per mol, delta S-nya sebesar 164 Joule per mol K, sehingga T-nya harus lebih besar dari 1201 Kelvin. Itu untuk soal E kira-kira seperti itu. Nah, soal F, Anda memiliki suatu reaktor berukuran 500 cm3 dengan suhu maksimum 600 derajat Celcius. Hitung massa GaN yang terbentuk jika 10 atmosfer amonia direaksikan dengan 50 gram gallium oksida pada suhu maksimum reaktor yang Anda miliki. Nah, untuk soal F ini terjadi kesetimbangan dengan nilai Kp-nya, yaitu kita cari dulu delta G-nya tadi ya. Delta G-nya kemudian kita bisa cari K-nya ya, dengan cara ln K itu akan sama dengan delta G dibagi min RT, sehingga K-nya atau Kp-nya itu akan sama dengan E pangkat delta G-nya dibagi dengan min RT. Nah, di sini delta G-nya sama dengan delta min T delta S, sehingga kita dapatkan Kp-nya sebesar 6,13 kali 10 pangkat min 4. Nah, berikutnya adalah pernyataan kesetimbangan berikut, di mana hanya fasa gas yang terlibat ya. Jadi Kp akan sama dengan pH2O pangkat 3 dibagi dengan tekanan parsial NH3 kuadrat ya. Diketahui tekanan awal amonia adalah 10 atmosfer, sehingga apabila kita tuliskan tekanan gas yang hilang sebanyak min 2x dan kita asumsikan semua gas yang terlibat bersifat ideal, kita bisa dapatkan 3x pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 2x kuadrat akan sama dengan Kp. Sehingga kita akan dapat persamaan pangkat 3 yang kalau kita selesaikan dengan kalkulator kita dapatkan x-nya 0,129 atmosfer ya. Sehingga kita dari sini kita bisa dapatkan mol GaN yang terbentuk, yaitu x-nya di sini dikali dengan 2 karena 2 kali, karena GaN di sini koefisiennya 2 ya, koefisiennya 2, kita kali 2 kemudian kali V dibagi dengan RT, kita dapatkan molnya kira-kira segini, 1,8 kali 10 pangkat min 3 mol. Sehingga kita bisa langsung menemukan masanya GaN, yaitu tinggal dikali dengan MR nya, kita akan dapat GaN nya 0,151 gram. Nah,
Kemudian kita ke soal G ya. GAN memiliki lebar celah pita sebesar 3,4 EV. Gambar manakah di bawah ini yang menunjukkan sampel GAN? Jelaskan jawaban Anda. Nah, untuk soal G ini kita bisa konversi satuan energi itu EV ke dalam panjang gelombang yang kita butuhkan untuk mengeksitasi elektron pada pita. Nah, 1 EV itu ekuivalen dengan nilai muatan elektron yaitu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Sehingga kita bisa dapat lambdanya sama dengan Hc per E sama dengan Hc dibagi dengan 3,4 dikali E-nya tadi ya, dikali dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19, sehingga kita dapatkan lambdanya ini 365 nanometer. Nah, 365 nanometer ini ada di area UV ya, sehingga dia tidak terlihat oleh mata telanjang, sehingga dia nampaknya bening ya, sehingga material di sini yang kita pilih adalah yang warnanya bening. Nah, kita bisa lihat kalau A ini warnanya biru, B ini warnanya merah, D ini warnanya kuning. Sedangkan yang bening hanyalah yang C. Bisa kita lihat di sini terhadap backgroundnya dia warnanya bening ya. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan C. Kira-kira begitu untuk pembahasannya. Kalian bisa lihat lengkapnya di website saya ya untuk nomor 7 ya. Sekian untuk pembahasannya dan nantikan pembahasan nomor berikutnya. Bye bye.